Dialog Interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog Interaktif 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda mendengar dalam Dialog Interaktif Penyandang Disabilitas. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 1 November 2025. Dan dialog ini pendengar kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via digital ya, di RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Juga Anda ingin bergabung via kanal YouTube, langsung saja bisa ikutan gabung di kolom live chat yang kami hadirkan untuk kesempatan pagi hari menjelang siang ini tentunya ya. Baik pendengar, di acara Dialog Interaktif Penyandang Disabilitas untuk kesempatan kali ini, kami menghadirkan tema seputar Parents Support Anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder bersama dengan narasumber kami. Ada Mbak Yiyin Agustina Espesi, ini Wakil Ketua Forkesi Sumatera Selatan. Sudah tersambung via Zoom ya saat ini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yiyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Esi. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik, ketemu lagi Mbak Esi. Iya betul, ketemu lagi ini via Zoom ya kita ya. Mbak Iya, Yiyin di mana nih lokasinya? saya di Jakarta. Di sekarang Jakarta lagi. ya. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Yiyin di kesempatan siang hari ini. Iya. Kita menghadirkan tema seputar Parents Support Anak ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kalau berbicara mengenai mengasuh anak dengan ADHD ya, atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, ini tentu punya effort lebih gitu ya Mbak Yiyin ya. Ini mungkin Betul. boleh disampaikan untuk pendengar kita ya di kesempatan siang hari ini, kondisi yang dinamakan anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder ini boleh dijelaskan terlebih dahulu seperti apa nih Mbak? Baik, sebenarnya kan untuk disabilitas sendiri, terutama anak berkebutuhan khusus itu kan banyak sekali diagnosa ya. Kenapa saya berpusat ke ADHD? Karena saya mengalami sendiri, anak saya ADHD usianya 13 tahun. Jadi sedikit banyak saya sudah paham bagaimana menangani anak ADHD. Jadi ciri-ciri umum ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi gangguan pusat otak. Jadi yang berpengaruh itu ke aktivitas terlalu aktif, kemudian dia tidak bisa fokus dan impulsif. Ciri-ciri umumnya itu kebanyakan ya anaknya kurang fokus, kalau belajar nggak bisa fokus, selalu terdistract dengan hal-hal kecil, kemudian anaknya aktif sekali, terus yang terakhir ada impulsif. Oke, jadi itu ciri-cirinya ya Mbak Yiyin ya. Ya. Oke, Mbak Yiyin saat pertama kali ya mendapati anak ADHD ini gimana perasaannya Mbak Yiyin? Perasaannya campur aduk. Yang pasti semua orang tua pasti melalui itu ya. Pasti menolak, pasti kebanyakan denialnya ya. Tapi kesininya semakin menerima karena makin kesini kita makin tahu nih apa yang harus kita lakuin selanjutnya ketika kita dianugerahi anak ADHD ini seperti itu. Oke, nah ini kalau berbicara juga mengenai anak dengan ADHD gitu ya, Mbak Yiyin ya, mungkin boleh diinformasikan juga untuk pendengar kita ya, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, sebenarnya ke umum ya, bukan hanya ke anak ADHD. Jadi ketika kita mempunyai anak berkebutuhan khusus terdiagnosa di awal, itu ada 5 pilar untuk deteksi dininya ya. Yang pertama ya kita harus screeningnya lebih awal. Jadi semakin cepat kita tahu, semakin cepat dia ditangani, semakin cepat juga dia untuk bisa sembuh
atau mencapai setidaknya tahapan-tahapan yang tertinggal tidak begitu tertinggal banget gitu. Yang kedua mungkin ada stimulasi terstruktur. Jadi kita ya, termasuk salah satunya tadi terapi ya. Jadi harus terstruktur. Kemudian ada juga aktivitas yang berbasis gerak. Jadi semua aktivitas gerak itu sangat berpengaruh ke anak ADHD karena mereka kan hiper ya. Jadi energinya tuh kuat banget gitu. Makanya harus dikuras energinya supaya dia bisa fokus, supaya semuanya membaik kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu yang keempat, sorry, ada keterlibatan keluarga. Ini penting sekali ya, bukan cuma untuk orang tua yang punya anak ADHD, tapi semua diagnosa itu harus melibatkan keluarga. Itu support system yang paling penting menurut saya. Yang terakhir itu kolaborasi multidisiplin. Jadi memang kita harus konsisten dengan jadwal, dengan perencanaan yang ada untuk anak ini. Seperti itu. Ya, nah ini untuk Mbak Yiyin ya gitu ya. Mbak Yiyin selama ini gitu ya, mungkin ada tantangan tersendiri pastinya ada ya. Seperti apa nih Mbak Yiyin menyikapinya untuk untuk bisa uh, terus tumbuh ya bersama dengan anak ADHD ini? Tantangannya banyak sekali ya. Uh, dari awal dari awal terdiagnosa sampai saat ini itu banyak sekali tantangannya. Sampai sekarang pun masih banyak banget PR yang masih harus dipenuhi seperti itu. Misalnya kontrol emosinya, terus belajar, kemudian penerimaan masyarakat juga kan. Karena walaupun sudah banyak digaungkan untuk ramah ABK, tapi masih banyak juga yang ngejudge kan, orang tua dijudge macam-macam dengan punya anak berkebutuhan khusus. Sehingga tantangan-tantangan yang ada itu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menyikapinya, supaya apa nih yang masih PR, supaya misalnya dia di masyarakat masih kurang gini. Jadi harus kita gimana caranya supaya mensupport dia dengan sebaik mungkin supaya stigma di masyarakat itu bisa menghilang seperti itu. Dia bisa mengikuti layaknya seperti anak yang lainnya. Ya, ini pengalaman Mbak Yiyin sendiri ya. Ada strategi Ya, khusus mungkin yang bisa dilakukan ya untuk bisa membantu anak ADHD ini ya berperilaku yang seharusnya seperti itu, Mbak Yiyin? ya tentu ada sekali. Karena kalau untuk anak ADHD sendiri itu dengan dukungan rutinitas tuh kita sudah terjadwal, guys ya. Kita sudah terjadwal dari pagi sampai malam ke tidur itu dia harus ngapain kayak gitu. Jadi kita sudah ada eh, rutinitasnya sehingga dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu. Kemudian yang pasti eh, cinta tanpa syarat ya, karena memang banyak 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 mungkin banyak kekurangannya yang kita harus terima. Orang tua tuh harus terima kayak gitu. Dia kayak gini, dia nggak sama kayak anak tipikal lainnya. Jadi kita harus terima gitu. Dengan begitu, anak bisa berkembang dengan belajar, bersinar, kemudian dengan cara dia sendiri kayak gitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua ini mengarahkan anak ini supaya bisa uh, membaik dengan caranya sendiri seperti itu. Jadi harus ada dukungan support orang tua itu penting sekali, terutama keluarga ya. Iya, baik, support keluarga ini sangat besar tentunya pengaruhnya ya untuk anak ADHD ya Mbak Yiyin ya. Sangat-sangat besar pengaruhnya, Mbak. Baik, Mbak Yiyin, kita juga sudah menerima atensi dari pendengar ini via WA. Ada Filiana di Mata Merah, yang kebetulan juga punya ADHD, diagnosa awal speech delay, dan ADHD serta hiperaktif di rumah sakit umum ya. Rumah sakit umum Tumbuh Kembang Anak. Kemarin umurnya 2 tahun, pas didiagnosa sekarang sudah umur 10 tahun. Wah. Oke. Boleh disampaikan mungkin Mbak Yiyin ya, ini kondisi anak ini yang
didiagnosa pada usia 2 tahun gitu ya. Dan sekarang nih udah ke usia 10 tahun. Mungkin ada yang memang mesti dilakukan ya oleh anak-anak yang punya anak ADHD ini ya. Karena Sebenarnya diinformasikan juga ini sempat mengalami perjuangan. Ini sekarang mengalami banyak kemajuan ya. ya betul. Karena kalau saya lihat ya, kalau usia 2 tahun berarti sangat-sangat dini itu, termasuk sangat-sangat dini Mbak Esi. Jadi termasuk Diketahuinya ya. iya ketahuannya lebih cepat gitu. Jadi termasuk anak saya juga di usia 1 tahun 8 bulan waktu itu mulai bergerak. 2 tahun itu termasuk sangat dini. Jadi kalau misalnya dia udah 10 tahun sekarang dengan progres yang luar biasa itu sangat-sangat wajar ya. Jadi orang tuanya berjuang, berusaha, ketika 10 tahun dia udah kelihatan, udah membaik. Banyak hal-hal yang membaik dari anak ini. Karena memang semua tuh harus diusahakan kalau anak seperti ini. Dari hal kecil pun harus diusahakan kita mengajarinnya. Nggak nggak serta merta seperti anak normal lainnya ya. Dia akan bisa sendiri kalau anak normal yang lainnya. Tapi kalau anak ADHD itu semua harus di planningkan, direncanakan. Rutinitasnya apa yang mesti kegiatan rumah semua harus diajarin. Jadi kalaupun dia sekarang alhamdulillah kalau misalnya udah sekarang usia 10 tahun dia sudah membaik wajar ya karena dari 2 tahun ibunya mungkin sudah berjuang tadi ya. Saya nggak tahu pertanyaannya apa ya, tapi sepertinya mungkin curhatan ya Mas ya. Iya. Jadi dia sudah berjuang itu alhamdulillah sekali. Jadi saran saya apa yang masih menjadi PR anak tersebut itu ibu list satu-satu ya apa ini yang setelah solusinya apa. Nah kalau misalnya memang terkendala di ini masih kayak gini, misalnya kontrol emosinya masih kacau nih, kendalanya apa? Kalau misalnya ibu masih bingung, bisa tanya dengan pakar-pakar yang sudah ada di banyak ya di Palembang tuh banyak sekali pakar-pakar ABK. Mungkin sama terapisnya juga bisa tanya misalnya cara mengurangi kontrol emosinya atau misalnya dia bicaranya belum lancar atau gimana seperti itu. Jadi terus berjuang insya Allah bisa, insya Allah sembuh gitu. Iya, ini juga diinformasikan. Ini sempat sekolah di SLB ya dan sekarang sekolah di sekolah inklusi serta diet makanan nih Mbak Yiyin dari Ibu Filiana tadi ya. Ya, betul. Kalau saya juga menganut yang diet ya Mbak Esi ya. Karena ada beberapa orang tua yang nggak diet, ada juga yang nggak diet gitu. Kalau saya kebetulan diet juga sama. Diet ini artinya bukan nggak makan nggak ya, tapi memfilter makanan-makanan yang memang tidak bisa masuk ke tubuh anak seperti itu. Karena kan anak seperti ini kan penyaringnya untuk makanan itu dia loss kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bagus tidak masuk. Kadang-kadang ada yang alergi juga di tubuh anak-anak. Jadi makanan apa harus misalnya Mbak Yiyin? didietkan seperti itu. Makanan apa misalnya? Kasein, sugar free, istilahnya CFGF, SF free. Kasein free, sugar free, soya free. Jadi memang ada beberapa anak yang jika masuk gula gitu, dia lebih aktif. Anaknya lebih loncat lagi, lebih hiperaktif lagi seperti itu. Jadi memang berpengaruh ke tubuh anak karena dia reaksi alergi seperti itulah Mbak. Kira-kira. Oke, memang perlu perjuangan yang lebih gitu ya memiliki anak ADHD ya Mbak Yiyin ya. Oke, baik. Dan belajar terus. Baik, ini caranya agar orang tua dapat konsisten dalam pola asuh untuk anak dengan ADHD gimana nih Mbak Yiyin? Ya, sebenarnya yang susah itu konsisten ya Mbak. Konsisten itu susah sekali karena orang tua tuh kan up and down ya. Kadang lagi semangatnya, kadang lagi males-malesnya. Makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman yang orang tua yang punya anak ABK itu mental orang tuanya dulu nih. Gimana orang tuanya bisa happy dulu, bisa enjoy dulu sebelum ke anaknya. Jadi mental orang tua tuh harus dibenahi dulu. Terutama keikhlasan menerima, itu yang paling penting menurut saya. Ketika kita udah menerima,
insya Allah jalannya tuh mudah kayak gitu Mbak Esi. Insya Allah jalannya tuh mudah kalau kita udah ikhlas kayak gitu. Sebenarnya kan anak-anak seperti ini kan dia tuh enak banget sebenarnya kalau misalnya mereka tuh sudah tertata, misalnya sudah paham kayak gitu kan. Jadi enak banget sebenarnya dengan rutinitas yang ada, mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Tapi memang kesininya semakin besar dan semakin dewasa, tantangannya tuh semakin besar lagi. Orang tua juga harus cepat-cepat bergerak juga gitu kan, nggak bisa lengah kayak gitu. Makanya tetap harus komitmen dan konsisten untuk anak. Jadi kita harus punya jadwal yang pasti ya untuk anak. Sehingga kita juga bisa mengatur jadwal yang ada itu sehingga kita bisa konsisten. Kalau nggak ada jadwal kita susah untuk konsisten. Kalau dari saya ya seperti itu. Ya, mungkin pendengar ada tips lainnya ya, boleh disampaikan, boleh berbagi juga di dialog interaktif untuk kesempatan siang hari ini, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga boleh bergabung di WA 082179279090 atau juga bisa bergabung langsung melalui line telepon di 0711369977. Ya, tadi banyak hal yang memang harus dilakukan oleh para orang tua. Dengan awalnya juga memang harus sudah menerima kondisinya ya Mbak Yiyin ya. Betul. Nah, ini mungkin buat para orang tua juga Mbak Yiyin boleh sharing juga bagaimana caranya bisa mengelola stres ya, dan juga menjaga kesehatan mental saat merawat anak-anak dengan ADHD ini Mbak Yiyin. Ya, betul sekali. Itu juga masih menjadi PR saya Mbak Esi sebenarnya. Kadang-kadang tidak mudah, benar tidak mudah, karena memang ketika dianugerahi anak berkebutuhan khusus ini, dunia kayak apa ya, saya istilahkan gonjang ganjing gitu. Dunia ibu seorang ABK itu gonjang ganjing. Jadi ketika kita terdiagnosa itu berat sekali. Makanya kalau saya pribadi sendiri, saya punya me time sendiri gitu Mbak Esi. Kebetulan saya bagi dua sama suami saya bagian untuk yang di dalam. Jadi untuk terapi di dalam ini saya yang cover. Jadi setiap hari itu weekday itu dia terapi sama saya. Kebetulan saya terapi sendiri Mbak Esi sekarang. Untuk weekend itu harus eksplor keluar. Kalau anak ADHD ya, eksplor keluar itu dia bersama ayahnya. Jadi saya dengan me time saya gitu. Saya dengan me time saya suami saya memang sudah tahu aturannya ya. Maksudnya ketika kita bagi tugas, ketika weekend itu memang benar-benar full. Saya mau kemana nih gitu. Yang suami saya kasih kesempatan saya untuk bisa me time, bisa menormalkan 5 hari yang berat kemarin ya. Saya kan menterapi dari pagi sampai ke siang, kemudian sorenya lagi itu di cover sama saya. Suami saya pulangnya kan sore gitu. Jadi harus ada me time, waktu untuk orang tua sendiri, sehingga bisa istilahnya tuh biar bisa waras gitu ya. Jadi harus bisa me time, harus bisa ngatur waktu. Kemudian kalau bisa itu ada waktu keluarga gitu. Jadi kalau menurut saya jalan-jalan itu penting sekali Mbak Esi. Walaupun cuma sekedar, kalau dulu saya di Palembang itu Mbak Esi sekedar naik ketek yang di Ampera itu Mbak Esi, itu tuh udah happy banget anak-anak. Jadi kita berempat gitu ke sana jalan-jalan. Pokoknya ngelihat hal-hal yang sederhana aja seperti itu. Karena memang orang tuanya yang terutama yang harus waras dulu, biar dia ke anaknya juga waras gitu, biar pola asuhnya juga bagus ke anaknya seperti itu. Oke. Seperti itu kira-kira. Ini kolaborasi dengan suami juga ya betul, perlu banget gitu ya. Oke, jadi bukan hanya tugas atau peran seorang ibu aja ya Mbak Yiyin ya. Oke, baik Mbak Yiyin, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung ya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam
dialog interaktif penyandang disabilitas untuk kesempatan hari ini ya. Dan juga tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung via live chat YouTube channel Pro 1 RRI Palembang juga dapat dikirimkan di kolom live chat. Nanti kita akan bacakan, tentunya masih di dialog interaktif penyandang disabilitas. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat. Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara. Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal. Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi. Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya. Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif. Louis Braille
adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coppet, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog interaktif penyandang disabilitas. Untuk kesempatan siang hari ini ya, kami bersama dengan Mbak Yiyin Agustina S. Pesi, ini Wakil Ketua Forkesi Sumatera Selatan. Tema yang kami hadirkan mengenai parents, support anak ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu peran sertanya bisa langsung melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, Mbak Yiyin masih bersama kami ya? Ya. Baik, Mbak Yiyin, ini kalau untuk Forkesi Sumsel sendiri ya, apa aja nih kegiatan yang mungkin diadakan ya untuk anak-anak ADHD ini? Forkesi sendiri itu sebenarnya bukan cuma anak ADHD, tapi semua jenis disabilitas. Jadi seperti itu. Setiap bulan itu hampir ada event untuk baik tidak hanya untuk anaknya saja, tapi untuk orang tuanya. Jadi memang alhamdulillahnya banyak pemerintahnya yang support Forkesi ya. Seperti misalnya untuk UMKM pun mereka support. UMKM mereka support untuk orang tua di Forkesi ini. Jadi ada kegiatan yang ya salah satunya tadi untuk me time tadi ya dibilang ya. Misalnya ada pelatihan UMKM, pelatihan memasak, pelatihan apa, itu banyak juga dari DPPA menyelenggarakan untuk Forkesi sendiri. Kalau untuk anak-anaknya sendiri banyak sekali, misalnya ada pentas seni, jadi salah satunya anak-anak yang mempunyai bakat dan minat itu bisa disalurkan di situ. Misalnya ada yang pintar nari, ada yang pintar melukis, ada yang pintar olahraga gitu. Jadi kita bisa salurkan di situ. Ada beberapa juga kegiatan offline, misalnya olahraga bareng, jalan. Kemudian untuk mensupport anak-anak ini juga ada beberapa, misalnya kegiatan Hari Anak seperti itu. Jadi benar-benar hampir setiap bulan itu ada kegiatan untuk orang tua dan anaknya di Forkesi sendiri. Jadi untuk orang tua yang punya anak ABK silakan bergabung di Forkesi. Jadi bisa sama-sama bareng-bareng gitu, saling support. Saat ini jumlahnya ada berapa anggotanya Forkesi Sumsel, Mbak? Ya, saat ini ada sekitar 180-an, hampir 200 lah.
Mhm. Oke, Untuk syaratnya semua diagnosa. untuk bergabung di Forkesi untuk orang tua gitu ya? Bisa menghubungi sekretariat kita, nanti ada, atau DM ke IG Mhm. Forkesi_Sumsel, bisa di situ DM, nanti kita kasih kontak personnya. Karena memang kita sendiri ada beberapa yang harus formnya harus diisi. Jadi anggota itu ada juga yang harus juga bergabung ke Forkesi pusat. Jadi karena ada beberapa event dari pusat itu yang memang harus menjadi anggota Forkesi pusat. Jadi sebenarnya banyak sekali pembelajaran, bukan hanya dari Forkesi Sumsel aja, tapi di seluruh chapter Indonesia. Mhm. Seperti itu. Dalam waktu dekat mungkin Mbak Yiyin akan ada kegiatan apa di Forkesi, atau misalnya akhir tahun nih biasanya ngapain nih? Ya, alhamdulillah kita sudah lagi mempersiapkan acara Hari Disabilitas tanggal 3 Desember, kan Hari Disabilitas ya. Tahun lalu itu Hari Disabilitasnya kita kerjasama dengan beberapa organisasi yang tergabung dalam disabilitas. Misalnya HWDI, banyak RDP juga ada, mungkin di sini kan juga mereka juga pengisi juga di sini. Jadi bareng-bareng bikin hari disabilitas tahun lalu itu lumayan besar ya. Rencananya tahun ini tuh kita di Sumsel aja, Forkesi Sumsel aja. Rencananya akan ada pentas seni bareng-bareng sama Kopdar. Kemudian sharing-sharing bareng, ada talk show juga rencananya nanti lagi di planning kan untuk hari disabilitas. Oke, baik. Ini tentunya pendengar yang ingin ikut bergabung di dialog interaktif ini bisa langsung menghubungi kami ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Oke, ini Ibu Filiana di Mata Merah ini kembali bergabung ya Mbak Yiyin ya. Pertanyaan tentang masa depan anak ADHD ini, apakah bisa di sekolah umum biasa ya, karena sudah mengalami sendiri sekolah dengan sekolah umum yang tidak ada SDM dari guru sampai harus di stop karena kebanyakan memerlukan ekstra biaya dan kesabaran. Nah ini gimana nih Mbak? Ya, tentunya kalau anak ADHD sendiri dia berpeluang untuk, ada banyak anak ADHD yang sampai kerja saat ini, sampai kuliah juga ada. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya pribadi sendiri, kita, kalau saya ya, nggak, masa depan itu pasti ada seperti itu. Insya Allah kalau kita benar-benar menangani anak ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah ada jalannya gitu. Misalnya kita tergantung kondisi anak ya. Kalau saya pribadi, kalau anak sendiri sudah bisa mengikuti, kenapa tidak dia dimasukin ke sekolah inklusi atau sekolah umum yang memang dia bisa ngikutin, tapi dengan syarat dia sudah harus ngikutin. Karena memang ketika sudah nyemplung ke sekolah umum itu Mbak Esi ya, berat sekali untuk orang tua, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu berat sekali. Kalau dia belum siap. Tapi ketika dia udah siap, itu mungkin bagus. Anaknya bisa ngikutin, anaknya bisa mulai membaik seperti itu. Pengaruhnya bagus sekali untuk dia pribadi. Tapi ketika anak itu belum siap, kita cemplungin, itu efeknya bakalan kemana-mana. Termasuk trauma di anak juga, capek di orang tuanya juga, kan harus mendampingi, ikutan sekolah di dalam. Kalau misalnya dia nggak pakai shadow teacher, kan biasanya orang tua yang mendampingi. Kebetulan saya kemarin juga saya yang mendampingi di dalam. Jadi memang mentalnya juga harus siap, mental orang tua dan mental anaknya juga, kondisi anaknya juga harus siap. Seperti apa perlakuannya Mbak Yiyin? Mungkin boleh diinformasikan untuk pendengar kita ya, ketika anak bersekolah di sekolah umum gitu ya. Ya kebetulan kalau di sekolah kemarin, alhamdulillah welcome ya Mbak Sia. Sekolah yang di Palembang kemarin sangat-sangat welcome. Dia kurikulumnya juga berbeda, maksudnya dimaklumin lah ketika anak berkebutuhan itu sama anak ini kan beda ya, pemikirannya juga beda, pola otaknya juga beda, semuanya beda. Jadi kita benar-benar orang tua itu harus mempersiapkan anak. Ketika kita udah mau fix mau nyekolahin anak di sini, kita harus siap nih, mentalnya harus siap, kondisi anak juga harus siap, seperti itu.
dan pastikan sekolah yang benar-benar welcome ke anak berkebutuhan khusus sendiri. Itu lebih nyaman di kitanya. Oke, baik. Itu ya buat Mbak Filiana tadi yang sudah mengirimkan atensinya via WA. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silahkan ya, masih ada kesempatannya. Bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik Mbak Yiyin, ini mungkin boleh berbagi informasi kembali untuk mendidik anak ADHD untuk mengatasi lupanya. Ini seperti apa, ada trik praktis mungkin yang bisa digunakan oleh orang tua gitu ya di rumah untuk membantu anak ini mengingat tugas-tugasnya seperti itu, atau juga tidak menghilangkan barang-barang penting gitu ya? Iya betul. Itu salah satu PR juga itu. PR saya juga. Kita harus maintain terus. Jadi misalnya anak ini udah tahu nih, dia udah hafal misalnya 1 sampai 10. Tapi kita nggak bisa, kalaupun kita lanjut ke 11 ke 20, kita harus tetap maintain yang di belakang. Begitupun juga terapi. Misalnya dia udah bisa mampu terapi A sampai C, tapi kita harus juga tetap maintain ke belakang. Makanya biar dia nggak lupa seperti itu. Jadi salah satunya tadi kita harus maintain waktu, mengingatkan secara terus menerus. Kemudian yang kedua kita harus membuat jadwal rutinitas. Jadi dia udah, sebelum anak pergi ke sekolah, kalau saya udah jelasin, ke hari ini bawa ini. Jadi pastikan pulangnya nanti ini ada, jangan sampai hilang atau gimana. Dia udah hafal. Tapi memang tidak semudah itu. Sekali kita kasih tahu langsung nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus terus menerus diingatkan terus menerus biar nggak lupa. Makanya dimainkan terus menerus supaya anak tuh bisa ingat, bisa paham. Proses pahamnya itu kan agak susah ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Proses pahamnya itu merupakan puncak dari perkembangan yang luar biasa. Kalau dia udah paham itu udah bagus banget gitu. Paham sebab akibat apalagi itu udah bagus banget. Seperti itu. Oke, baik. Nah ini ketika anak sedang mengalami ledakan emosi seperti itu ya, Mbak Yiyin, ini apa langkah yang bisa kita lakukan yang paling efektif seperti itu untuk bisa menenangkan situasi si anak? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya di 3 pilar cara mengontrol emosi anak ADHD. Itu saya treat sendiri dan saya terapkan sendiri. Kalau saya yang pertama, saya bikin pojok menyalurkan emosi. Namanya pojok menyalurkan emosi ya. Yang tempat itu yang nyaman, yang dia bisa mengekspresikan, bukan tempat hukuman ya, tapi lebih ke pojok menyalurkan emosi. Jadi saya punya kayak boxing yang dipompa itu masih ya. Boxing yang dipompa. Jadi dia kalau mau ketika emosi, dia mau tendang, mau di sana. Jadi tidak ke hal-hal, tidak ke orang dan tidak ke barang, tidak melempar barang atau segala macam. Jadi saya punya pojok menyalurkan emosi, itu yang saya punya di rumah. Jadi dia setiap emosi ya ke sana, dia udah tahu dia harus ngapain di sana. Kita hanya mengamatin aja. Nah, ketika dia udah reda, baru kita sama-sama bicara. Anak-anak udah paham. Kalau anak saya karena sudah segitu lama, sudah terbiasa, jadi dia udah paham. Kemudian yang kedua itu pojok menyalurkan energi. Jadi memang anak ADHD ini kan energinya luar biasa ya, Mbak. Yang nggak bisa diem, yang loncat-loncat, yang bahasa paling banyak perintilan kayak gitu. Jadi saya punya pojok menyalurkan energi. Jadi di situ ada trampolin, ada papan titian, ada alat-alat olahraga, ada boxing, ada basket. Itu saya sediain ruangan sendiri. Jadi ketika itu dia sebelum belajar, dia harus menyalurkan energinya. Agar dia bisa fokus. Ketika dia energinya udah terkeras, dia bisa fokus. Akhirnya dia bisa fokus. Yang terakhir itu membuat tadi jadwal rutinitas. Itu cara mengontrol emosi. Jadi dia udah tahu ketika
ketika A dia harus ngapain, ketika jam sekian dia harus ngapain, dia harus tahu. Jadi dia bisa ngontrol emosi dia, validasi emosi dia, seperti itu. Kira-kira kalau saya itu tiga itu tadi poinnya. Oke. Nah, ini selanjutnya tentunya terlepas dari tantangannya yang dihadapi orang tua dengan anak ADHD gitu ya. Pasti ada hal hebat yang dimiliki anak tersebut ya. Ini pengalaman Mbak Yiyin sendiri mungkin bisa diceritakan keunikan atau kekuatan supernya seperti itu ya, anak ADHD ini apa nih Mbak Yiyin? Saya punya 6. Menurut saya ada 6 kelebihan anak ADHD. Ya, di anak saya ya, yang saya lihat yang saya itu ada 6 kelebihannya. Yang pertama, dia akan hiperfokus, dia akan fokus banget untuk hal yang dia suka. Jadi ibu-ibu di sini atau ayah bunda di sini kita harus mencari bakat minat anak nih, apa yang dia suka, apa yang dia, selama hal itu positif, kita harus salurkan. Jadi dia akan fokus sekali ketika hal tersebut, hal yang dia suka. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin rasa ingin tahunya tinggi anak kayak gini. Rasa ingin tahunya tinggi sekali. Makanya ketika saya keluar misalnya, semua tuh pengen dijelajahi sama. Jadi rasa eksplorasi apapun itu dia pengen tahu semua. Kemudian yang ketiga, anak ini kreatif ya, lebih kreatif karena biasanya anak ADHD itu dia punya idenya tuh brilian gitu, tiba-tiba muncul aja idenya kayak gitu. Kemudian yang keempat, anak ini kan banyak energinya ya, jadi dia lakukan cari apa yang dia sukain, kemudian untuk mengurus energi dia tadi agar dia bisa lebih fokus belajar, mengurangi emosinya dia, kemudian impulsifnya dia juga berkurang nantinya. Kemudian yang kelima itu ada interaksi sosialnya tuh lebih tinggi. Sebenarnya dia interaksi sosialnya lebih tinggi karena dia cenderung banyak bicara ya. Tapi ada beberapa yang dia itu cara ngajak bermainnya salah, misalnya kayak gitu. Misalnya dia ngajak anak main, ngajak komunikasi tapi caranya masih salah kayak gitu. Mungkin itu yang mesti kita benahi kayak gitu. Yang terakhir mungkin dia kan anaknya tuh berani, kuat. Termasuk di anak saya itu dia bisa melakukan apa aja. Misalnya di playground gitu yang tinggi, tempat yang tinggi, dia nggak ada takut-takutnya tuh. Jadi kita harus semaksimal mungkin bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi ada maknanya gitu. Setiap kegiatan yang kita kasih ke anak itu ada manfaatnya seperti itu. Saya kira seperti itu Mbak Esi. Ya. Nah ini Mbak Yiyin, tak terasa kita udah berada di akhir perbincangan kita ya dalam dialog ini. Mungkin ada pesan penguatan yang bisa disampaikan kepada pendengar kita yang memiliki anak ADHD ini? Ya, jadi dengan dukungan rutinitas yang tepat dan cinta tanpa syarat, insya Allah anak-anak ini bisa berkembang. Mereka tuh hanya butuh dipahami bukan dihakimi. Jadi break your limit and rock your energy, itu definisi untuk ADHD. Jadi kita harus lampaui batasnya dan keluarkan energinya supaya dia bisa berkembang lebih baik lagi. Semangat untuk anak. Jangan pernah merasa lelah ya Mbak Yiyin ya. Oke, baik Mbak Yiyin, terima kasih sudah berbagi informasinya bersama kami di dialog siang ini. Sehat terus, sukses terus, salam hangat buat keluarga tercinta ya. Baik, assalamualaikum Mbak Yiyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik pendengar, demikian dialog interaktif penyandang disabilitas untuk kesempatan siang hari ini ya, di hari Sabtu 1 November 2025. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami di dialog interaktif penyandang disabilitas untuk kesempatan kali ini. Ini ada Mbak Yiyin Agustina Espesi, ini Wakil Ketua Forkesi Sumsel. Dan terima kasih juga untuk atensi Anda yang sudah bersama kami di dalam dialog
di kesempatan siang hari ini. Saya Esi dan rekan Bunga pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami. Tepat pada pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Demikian tadi, dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi